Selamat datang kembali di penelusuran kita. Hari ini kita bakal dalami lagi nih buku Empowered Ordinary People. Fokus kita sekarang ke bagian 4 soal visi dan prinsip produk. Kenapa sih visi itu penting banget dan prinsip itu gimana bantu wujudinnya? Yuk kita bedah bareng. Iya, bener banget. Visi sama prinsip ini sering dianggap kayak formalitas aja ya. Padahal ini fondasi loh. Fondasi supaya tim itu bisa bener-bener, diberdayakan gitu. Biar bisa bikin sesuatu yang luar biasa. Kalau nggak ada arah jelas, gampang banget kesasar nanti. Oke. Kita mulai dari yang paling dasar dulu deh. Kenapa sih visi produk itu krusial banget? Buku ini kan nekenin visi itu bukan cuma daftar fitur doang. Kayak bintang utara gitu ya, nunjukin arah, tapi juga kasih makna ke kerjaan tim. Tepat sekali. Visi yang jadi bintang utara ini punya beberapa fungsi penting banget menurut sumber kita. Pertama ya jelas buat inspirasi tim, biar mereka ngerti kenapa kerjaan mereka itu penting. Terus visi juga bantu manfaatin tren industri secara strategis, ngarahin keputusan teknologi jangka panjang. Bahkan bisa jadi alat rekrutmen yang oke loh sama buat ngomongin nilai produk keluar. Jadi ini kompas sekaligus bensin buat tim. Iya. Jadi emang fundamental banget ya. Tapi apa sih bedanya visi yang ya sekedar ada sama visi yang benar-benar kuat dan menarik? Di bab 37 buku ini kan ada dibahas ciri-cirinya. Nah, salah satu yang paling penting itu fokus ke pelanggan. Ini bukan cuma omongan doang ya, tapi benar-benar paham masalah atau kebutuhan pelanggan yang mau kita selesaikan. Terus, visi juga mesti gambarin tujuan akhirnya, end game-nya gitu. Jadi, lebih dari target-target kecil per tim. Semua orang harus lihat kontribusi mereka itu nyambungnya kemana di gambaran besar itu. Penulisnya juga nyebut soal keseimbangan nih. Katanya visi harus ambisius, jangkauannya 3-10 tahun ke depan biar dorong inovasi, tapi tetap realistis, biar tim ngerasa, oke, ini bisa kita capai. Kedengerannya agak tricky ya, nyiimbangin mimpi besar sama kenyataan di lapangan. Iya benar, keseimbangan itu kuncinya. Terus, visi juga harus menginspirasi dan jelas. Maksudnya bisa bikin semangat gitu. Dan gampang dipahami kenapa kita perlu berjuang buat ini. Yang terakhir, visi yang kuat itu manfaatin tren yang relevan. Teknologi, perilaku konsumen, pasar. Bukan ikut-ikutan aja, tapi buat nemuin cara baru yang inovatif buat capai tujuan pelanggan tadi. Oke, punya visi hebat itu penting, tapi gimana cara nyampeinnya biar benar-benar nyampe dan hidup di kepala semua anggota tim? Pasti bukan cuma ditaruh di dokumen terus dilupain kan? Bab 38 kayaknya punya ide soal ini. Benar banget, komunikasi visi itu perlu lebih dari sekedar kata-kata di slide. Sumber ini nyaranin metode yang lebih visual dan ngena ke emosi. Salah satunya vision types. Anggap aja ini kayak prototipe masa depan yang mau kita bikin. Bisa bentuknya visual, prototipe interaktif, atau malah video pendek yang nunjukin dunia bakal kayak apa pas visi kita jadi nyata. Biar kerasa gitu loh. Selain vision types, ada juga storyboarding. Oh, ini kayak bikin papan cerita buat film gitu ya. Fokusnya lebih ke perjalanan emosi pengguna, pengalaman mereka, bukan soal teknis fiturnya. Persis. Nah, disinilah peran product designers jadi penting banget. Mereka nggak cuma desain tampilan, tapi juga desain pengalaman dari visi itu. Kemampuan mereka nerjemahin visi yang abstrak jadi cerita visual yang emosional itu penting banget biar visinya nular ke semua orang. Oke. Visi kan buat arah jangka panjang ya. Terus gimana buat keputusan sehari-hari? Yang sering banyak dilema atau trade-offs itu. Nah, di sini prinsip produk masuk buat ngeledapin visi. Betul. Prinsip produk itu kayak nilai-nilai inti atau pegangan buat tim pas lagi hadapin pilihan sulit. Misalnya tim bingung nih mau cepet rilis tapi fitur belum sempurna atau tunggu sempurna tapi lama. Kalau ada prinsip yang jelas kayak utamakan belajar cepat lewat iterasi, itu bisa bantu banget mutusin, biar konsisten keputusannya. Buku ini nyebut prinsip ini sering kepake pas product discovery, apalagi kalau menyangkut teknologi baru kayak machine learning atau isu etika. Wah, iya juga ya. Kasih contoh nyata dong, biar lebih kebayang. Di buku ini kan ada profil Audrey Crane di bab 40 yang pakai analogi keren. Pemimpin produk itu kayak sutradara teater. Nah, iya, analogi itu kuat banget. Audrey Crane itu nekenin beberapa hal. Pertama, kayak sutradara, pemimpin itu nentuin tujuan besarnya, visinya, mau artistik, strategis, atau pragmatis. Kedua, dan ini yang penting nih,
Sutradara itu milih aktor karena percaya sama interpretasi unik mereka. Ini sama kayak memberdayakan tim. Pemimpin nggak ngedikte solusinya harus gimana persisnya. Istilahnya no line readings. Percaya aja tim bisa nemuin cara terbaik buat wujudin visi. Oh, jadi intinya bukan pemimpin yang sok tahu segalanya, tapi lebih ke gimana caranya biar potensi tim itu bisa keluar maksimal. Benar sekali. Fokusnya itu percaya sama potensi orang di tim dan bantu mereka keluarin yang terbaik. Bukan nonjolin pemimpinnya. Itu inti dari pemberdayaan yang dibahas di buku ini. Kalau gitu, kesimpulan utama dari obrolan kita hari ini apa nih? Kayaknya jelas banget ya, visi produk yang keren, dikomunikasikan dengan benar, plus prinsip yang kuat buat panduan harian, itu kunci buat tim produk yang diberdayakan. Jadi, ini bukan cuma soal apa yang kita bikin, tapi lebih ke kenapa kita bikin itu, dan nilai apa sih yang jadi pegangan kita? Coba deh Anda renungin sebentar. Di kerjaan atau proyek Anda sekarang, udah ada belum visi sama prinsip yang jelas? Kalau belum, kira-kira gimana ya kalau itu ada? Bisa bantu nyelarasin tim, kasih motivasi, bikin keputusan sulit jadi lebih gampang mungkin? Sebagai penutup nih, ada satu pemikiran yang menurut saya kuat banget dari sumber ini. Visi yang hebat itu bisa loh bikin orang biasa mencapai hasil yang luar biasa. Pertanyaan buat Anda bawa pulang. Gimana kalau dengan kita merumuskan, meresapi, dan mengkomunikasikan visi dengan lebih baik lagi, itu bisa jadi kunci buat membuka potensi tersembunyi di tim Anda yang mungkin selama ini nggak kelihatan. Sampai ketemu di penelusuran kita selanjutnya ya.